Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepadanya, yang istiqamah dengan syariatnya, dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya apa yang kita alami saat ini, kita semua sepakat bahwa ini adalah musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sebagai orang mukmin sepakat bahwa ini adalah menjadi ujian buat kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Oleh karena itu, ada beberapa model manusia di dalam mensikapi wabah musibah yang Allah turunkan kepada kita ini. Minimal ada 5 model manusia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan 5 ini ada dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk model-model manusia dalam menghadapi musibah. Yang pertama, model manusia yang cerdas. Jadi ada model manusia cerdas dalam menghadapi musibah atau wabah. Cerdas dalam arti dapat mengambil pelajaran. Cerdas yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain." Apakah mereka tidak melihat ketika Allah turunkan ujian, fitnah, bencana dalam setiap tahun sekali atau 2 kali? Fahum la yatubun. Mereka tidak mau bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yadzakkarun. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah, bencana yang Allah turunkan kepada kita ini. Oleh karena itu, model manusia cerdas inilah yang kita harus miliki, saudara sekalian. Karena dengan adanya musibah ini, kita bisa kembali kepada Allah, mengintrospeksi, muhasabah diri atas kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, syariat-syariat Allah yang diturunkan untuk kita. Mari kita introspeksi diri, muhasabah diri. Dan ini adalah manusia cerdas dalam menghadapi segala bentuk bencana yang Allah turunkan di muka bumi ini. Yang kedua, ada model manusia yang paranoid. Paranoid adalah ketakutan. Dan ini sesungguhnya banyak sekali kita ini yang paranoid dengan musibah. Dengan wabah yang menimpa saat ini, banyak kita yang paranoid, yang merasa ketakutan berlebihan. Dan ini sesungguhnya adalah satu hal yang tidak tepat, tidak benar kita sebagai kaum mukminin. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun." Mereka-mereka itu ketika Allah turunkan bencana seperti ini, musibah seperti ini, semua berdoa, semua memohon kepada Allah dengan keikhlasannya, kekhusyuannya,
Semua tunjukkan kepada Allah dengan ikhlas. Yang nggak biasa sodako, yang nggak biasa sholat, yang nggak biasa dia berbuat baik sesama, dia berbuat baik sesama. Dan ini adalah ada sebagian orang kita seperti ini. Kemudian apa? Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah bebaskan, Allah hilangkan musibah dan wabah kita seperti ini, idahum yusyrikun, mereka kembali kepada kesyirikannya, mereka kembali kepada kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan tidak ada kepada kita, sehingga kita tidak ada yang ketakutan yang berlebihan kepada Allah atas musibah yang menimpa kita ini. Ingat saudara-saudara sekalian, di dalam surat Al-Baqarah 55 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ingatlah bahwa ketika kami menimpakan bala, bencana, musibah kepada kalian, minal khawf, dari rasa ketakutan, minal khawf, dari rasa ketakutan, wal ju', dan kelaparan, dan kehilangan jiwa dan harta benda, buah-buahan, tanam-tanaman, semua ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, Allah berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar, bagi mereka-mereka yang bisa menerima ujian ini dengan kesabarannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa paranoid di dalam diri mereka, sehingga mereka mengambil jalan, mengambil sesuatu cara yang tidak dibolehkan di dalam syariat kita ini. Saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, ada model manusia dalam menghadapi musibah ini adalah mereka mampu menjalankan ikhtiar yang baik dalam menghadapi musibah ini. Ikhtiar inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'min. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan ketika Rabb Tuhan kamu mengatakan ud'uni, memohonlah, memintalah doa kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan ikhtiar ini mari kita jalankan saudara sekalian dengan musibah yang menimpa kepada kita ini. Mari kita banyak sekali berdoa kepada Allah, semoga musibah wabah yang menimpa kita ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan cara-cara kita untuk supaya tidak menularkan maupun ditularkan. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Dan itu pun terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Usaha ikhtiar yang dilakukan adalah tidak masuk dan tidak keluar dari wilayah wabah yang terserang dan terjangkit oleh virus tersebut. Dengan apa kita? Dengan ikhtiar kita berdoa kepada Allah, dengan kita zikir kepada Allah, sujud kepada Allah, semua ini adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari semua wabah ini. Yang keempat saudara sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana manusia ini bisa mengambil suatu pelajaran dari musibah ini dari surat Al-An'am ayat 43. Dalam surat Al-An'am ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma فَإِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ." Mengapa mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah ketika ada musibah ini? Mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah dengan musibah yang menimpa saat ini. Saudara sekalian, ini teguran buat kita. Kenapa ada musibah seperti ini? Kita malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum. Mereka ini hatinya keras, mati. Tidak bisa untuk mengambil satu
pelajaran dari apa musibah. Maka dikatakan model manusia tidak peduli, tidak peduli dengan keadaan, dengan wabah, dengan musibah yang menimpa kita saat ini. Maka apa? Falamma falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Mereka dihiasi perbuatan itu oleh setan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini bagian dari cara Allah menimpakan bencana kepada kita ini. Bahkan maksiat-maksiat masih mereka jalankan. Kebohongan, kedustaan, kebencian, semua kemaksiatan mereka masih laksanakan. Masih lakukan di muka bumi ini. Bahkan tidak ada satupun mereka yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, ini yang keempat. Yang terakhir saudara sekalian adalah model manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala model manusia yang paling tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana uniknya seorang hamba, seorang manusia yang ketika Allah timpahkan musibah, Allah turunkan bencana kepada mereka, maka mereka masih sangat unik di dalam bersikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat unik perilaku sikap orang mukmin. Saudara sekalian, keunikan mukmin di sini apa? Idza asabathu sarra syakar. Ketika Allah turunkan kemenangan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, mereka ini unik, mereka ini adalah orang yang pandai bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabar. Ketika Allah turunkan bencana, musibah, ujian, wabah, mereka semua bersabar. Dan ini adalah kita sebagai orang mukmin hendaknya mengambil sikap yaitu sabar di dalam menghadapi bencana ini. Saudara sekalian, sabar itu bukan hanya kita diam. Sabar itu kita bergerak. Kita mampu untuk mengambil cara-cara agar kita bisa membebaskan diri kita dari wabah bencana musibah yang menimpa kita ini. Sabar bukan berarti diam. Makanya wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan salah satu dari musibah yang kita hadapi saat ini, mari kita mengambil jalan kita untuk bagaimana wabah ini bisa hilang, bisa diangkat oleh Allah, bisa musnah di muka bumi ini, maka kita harus mengambil cara dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala surat apa? Al-Mu'minun. Ya. Ayat 60 tadi Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilun." Orang-orang yang tidak mau sombong, takabur, menjauh dari ibadah kepada Allah, mereka itu masuk neraka jahanam dengan kehinaannya. Sekalian, seharusnya kita harus kembali kepada renungan kita yang pertama, bahwa saat-saat seperti ini yang paling tepat adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang Ramadan kita merasa cukup sedih dengan kehadiran kita yang mungkin agak sulit ke masjid berjamaah. Kita nggak bisa tarawih ke masjid, kita berkumpul dengan saudara kita, terasa sulit dan sedih bagi kita saat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita yang lain dengan keutamaan ibadah-ibadah yang lain. Ikhwani fillah, jamaah sekalian, banyak ibadah-ibadah yang afdal yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan di bulan Ramadan, di saat-saat seperti ini. Yang pertama, kita ingat bahwa puasa ini adalah afdalul ibadat fi Ramadan.
puasa adalah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Sekali lagi, puasa adalah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Kita siapkan dengan planning kita, program kita, mengisi Ramadan dengan banyak kegiatan keagamaan kita. Dan ini adalah kegiatan yang utama, saudara sekalian. Dekatkan kita kepada Allah dengan puasa kita. Rencanakan dengan baik apa saja program yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Ini untuk menghilangkan kesedihan kita, untuk menghilangkan kegalauan kita, bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Siapkan dengan puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan imannya, dengan ihtisabnya, harapannya kepada Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berpikir dulu bagaimana saya sholatnya, bagaimana tarawih saya, bagaimana buka saya. Jangan berpikir itu dulu, kita pikir puasa kita dulu. Luruskan niat kita dalam berpuasa, dalam mencari ilmu tentang puasa, pemahaman puasa, luruskan dulu saudara sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan mencari jalan keluar untuk kita. Bagaimana Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan puasa kita. Dan ini yang pertama. Jadi afdalu al-a'mal fi Ramadan as-shaum. Amal yang paling utama di bulan Ramadan adalah puasa. Yang kedua, sedekah. Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sedekati fi Ramadan." Afdalus sedekah, sedekatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, saudara sekalian. Dan ini kita rencanakan, kita planningkan dengan baik, ya. Jadi kita nggak ada yang merasa bahwa kesulitan untuk beribadah, kesulitan beramal, kesulitan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Banyak kebaikan kita, saudara sekalian, yang terkait dengan sedekah yang kita bisa infakkan. Kita di tengah menghadapi musibah seperti ini, ada yang cerdas secara sosial. Kecerdasan sosial muncul, tapi tidak cerdas secara spiritual. Maksudnya apa? Mereka berlomba-lomba membantu saudaranya, berlomba-lomba untuk menunjukkan jiwa sosialnya, tapi tidak ada rencana-rencana yang baik untuk menghadapi Ramadan dengan kecerdasan spiritualnya. Apa maksudnya? Tunjukkan bahwa kita ini ada rencana yang baik di bulan Ramadan. Banyak sekali sedekah-sedekah yang bisa kita keluarkan. Zakat kita, infak kita, ini yang menjadi penting. Dan ini yang disebut dengan afdalus sedekah, yaitu sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, terkait dengan apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama min Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamul lail di bulan Ramadan disebut dengan tarawih, saudara sekalian. Dan sekali lagi, perlu kita luruskan pemahaman kita tentang tarawih. Tarawih adalah istilah untuk pelaksanaan qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan, itu namanya tarawih. Dan sekali Rasulullah tidak mengatakan bahwa man qama Ramadan fi masjid. Barang siapa mengerjakan qiyamul lail, qiyam Ramadan di masjid, tidak. Dan ini kita perlu luruskan kepada jamaah kita agar kita tidak sedih, kita tidak merasa kecewa, tidak bisa tarawih di masjid, tidak bisa untuk melaksanakan qiyamul lail di masjid. Kita bisa tarawih di rumah, bisa melaksanakan ibadah Ramadan di rumah. Dan ini adalah bentuk dari pemahaman kita tentang ibadah qiyamul lail. Nah sekalian, ini yang ketiga. Begitu juga yang keempat. Ada amal-amal yang bisa kita lakukan dan utama di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Dan ini lebih banyak lagi kita harus paham bahwa qiraatul Quran
Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, saudara sekalian. Bahkan Rasulullah yatadarus ma'a Jibril Al-Qur'an fi Ramadan. Rasulullah tadarus bersama Jibril di bulan Ramadan. Dan ingat bahwa ini adalah kesempatan dan peluang kita untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Sekali lagi, jangan melihat kondisi saat ini. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang kita, saudara sekalian, untuk bisa menghafalkan Quran, untuk bisa menghatamkan Quran. Para ulama salaf dahulu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam sebulan Ramadan itu bisa menghatamkan Quran 60 kali, saudara sekalian. 60 kali dalam sebulan itu dikhatamkan Quran. Kita berpikir, apakah ini dikhatamkan di masjid? Tidak. Jadi kita jangan terfokus dengan masjid ditutup. Masjid tidak boleh lagi untuk sholat jamaah, masjid tidak boleh untuk tarawih. Tidak. Ramadan kesempatan kita untuk beribadah. Lebih fokus, lebih konsen ketika kita banyak sekali waktu kita di rumah. Dan ini sekalian adalah membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran akan mendatangkan syafaat kita, pertolongan kita nanti pada hari kiamat. Terus sekalian, ini yang keempat. Dan yang kelima adalah, yang terakhir adalah tentang silaturahim yang kita dengar mudik. Dan ini juga menjadi perbincangan banyak kita. Untuk saat ini ada yang ingin mudik, ada yang melarang mudik. Semua ini adalah bagian dari silaturahim yang kita lakukan. Akan tetapi cara masih banyak, saudara-saudara. Bisa dengan berbagai macam cara kita untuk melakukan silaturahim. Tidak harus kita untuk menghadiri mudik ke tempat atau ke orang tua kita yang ada di kampung-kampung kita. Dan ini bisa kita lakukan dengan pakai telepon, juga kita dengan video call, bisa dengan macam-macam. Dan inilah yang kita harus lakukan untuk saat ini, saudara sekalian. Saudara sekalian, untuk mengakhiri ini, mari kita kembali kepada perbincangan kita. Ini tema kita bahwa ibadah, sekali lagi, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa wa yardah. Setiap aktivitas kehidupan kita. Sekali lagi, kalau temanya tadi ibadah, kita harus memahami makna ibadah dengan benar. Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahir wal batin. Semua kegiatan manusia, aktivitas manusia yang ada cinta Allah dan ridha Allah di dalam kegiatan itu, dari perkataan kita, perbuatan kita, itu namanya ibadah. Berapa banyak kita ini yang melalaikan ini, sehingga seolah-olah ibadah itu hanya sholat di masjid, hanya kita sholat qiyamul lail di masjid. Tidak, ibadah itu adalah aktivitas hidup yang kita ini mendapat cinta Allah, ridha Allah di dalam kegiatan aktivitas kita ini. Dan mari kita sadari bahwa semua gerakan kita ini ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan di sini, ini ibadah. Ikhlaskan niat karena Allah, sehingga Allah mencatat amal kebaikan untuk kita semua ini. Dan kita juga harus paham bahwa ibadah, sekali lagi, ibadah yang kita lakukan saat ini masih banyak yang kita lupakan, yang banyak kita tinggalkan, dan sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi di dalam meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini. Terakhir, saudara sekalian, mari kita sama-sama di dalam kesempatan yang baik ini selalu mengingat pesan-pesan para ulama kita, para sesepuh kita, bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Ankabut, saya akhiri dengan ayat ini. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira kalau sudah mengatakan saya beriman, saya iman ya Allah, saya berislam ya Allah, tapi tidak diuji, tidak diberi oleh Allah ujian, fitnah, cobaan? Mustahil.
Jadi Bapak sekalian, ujian seperti ini adalah bagian dari cara Allah mengetahui standar kualitas iman kita kepadanya. Sejauh mana kita semakin banyak mendekatkan diri, semakin banyak untuk ingat sama Allah, atau justru kita lari dari semuanya itu. Dan ini diantara yang sekedar himbauan, nasihat yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan lebih banyak kita untuk berdiskusi, untuk banyak bertanya tentang masalah-masalah yang terkait dengan ibadah di suasana pandemi COVID-19 ini. Saya kembalikan kepada moderator dulu, barangkali ada yang bisa untuk berdiskusi sisa waktu ini. Silakan Pak moderator.